Om Swastiastu. Saya Ngurah Gede Prema Satya Ananda dari kelas 4B dengan NIM 2015091047. Di sini saya akan membawakan materi tentang preliminary fase arsitektur development method atau biasa disebut dengan ADM. Nah, untuk kata kunci dari materi yang saya bawakan, yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada input, lalu ada tahapan, setelah tahapan ada output, dan yang terakhir ada pendekatan preliminary fase arsitektur development method atau ADM. Baik, sebelum ke intinya, dalam merencanakan arsitektur SITI dapat dilakukan dengan menggunakan framework TOGAF dengan ADM atau arsitektur development method sebagai metode pengembangan arsitekturnya. TOGAF ADM terdiri dari beberapa fase untuk melakukan perancangan enterprise arsitektur. Adapun fase ADM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada preliminary fase, lalu yang kedua ada fase A atau biasa disebut dengan arsitektur vision, lalu ada fase B yaitu business arsitektur, lalu ada fase C yaitu information system arsitektur, ada fase D yaitu teknologi arsitektur, yang keenam ada fase E yaitu opportunities and solution, dan ada fase F yaitu migration planning, dan ada fase G yaitu implementation governance, serta fase H yaitu arsitektur change management. Tujuan dari preliminary fase ini, sebelum kita membahas apa sih itu preliminary fase. Preliminary fase merupakan tahap persiapan dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan arsitektur yang akan dikembangkan, mendefinisikan strategi dari arsitektur, dan menetapkan bagian-bagian arsitektur yang akan dirancang. Fase ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip pada perencanaan arsitektur SITI serta menentukan ruang lingkup unit yang terlibat dalam perencanaan arsitektur SITI. Untuk input preliminary fase ini ada 6, yaitu yang pertama ada metode pengembangan arsitektur TOGAF atau ADM, yang kedua ada kerangka kerja arsitektur, yang ketiga ada strategi bisnis, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis, dan yang keempat ada strategi tata kelola TI, lalu ada prinsip arsitektur, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip yang dianut yang muncul dari arsitektur federasi lainnya. Untuk tahapan preliminary fase ini, TOGAF ADM merupakan metode generik yang dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai perusahaan yang berbeda dan dalam hubungannya dengan berbagai kerangka arsitektur lainnya. Dalam framework ini, tidaklah praktis untuk menentukan langkah-langkah khusus untuk mengadaptasi ADM ke berbagai macam konteks potensial. Isu-isu yang terlibat dibahas secara rinci dalam menggunakan ADM. Untuk output preliminary fase ini ada 3, yaitu yang pertama ada definisi kerangka kerja, yang kedua ada prinsip arsitektur, dan yang ketiga ada pernyataan ulang atau referensi, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis. Untuk pendekatan preliminary fase ini merupakan pendefinisian bagaimana kita melakukan arsitektur di perusahaan yang bersangkutan. Ada 2 aspek utama dalam melakukan pendekatan, yaitu mendefinisikan kerangka kerja yang akan digunakan dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang akan menginformasikan kepada setiap pekerja arsitektur. Baik, mungkin itu saja yang materi yang saya bawakan. Untuk referensinya saya mengambil dari web TOGAF Open Group-nya langsung. Bisa lihat di sini untuk linknya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.